Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya, siapa anak Tuhan yang mengangkat tangannya benar-benar mengharapkan hadirat Tuhan bersama-sama kita bapak kita hari ini. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur ya di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kita akan mulai mempersiapkan perayaan Natal, kelahiran Tuhan Yesus yang sungguh menjadi berkat buat kita semua. Kita mau tundukkan kepala, kita mau ambil saat teduh, kita mau persiapkan hati, pikiran kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Berkesudahan ya Bapa, kasih-Mu yang sungguh besar untuk setiap kami Yesus, penyertaan-Mu Tuhan yang selalu baru yang kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami semua ada, kami semua masih bernafas, kami semua masih diberi kesempatan itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami mempunyai tugas di dunia ini, supaya hidup kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang, supaya hidup kami boleh sungguh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah ya Bapa, untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus seluruh ruangan ini. Setiap anak-anak-Mu yang live streaming, setiap hati kami Tuhan jamah, Tuhan sentuh ya Bapa. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Bapa. Layakkan kami ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kataku kau
ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. haleluya. Kita yakin dan percaya ya. Kenapa kita sampai saat ini kita hidup? Amin. Karena Tuhan Yesus hidup. Amin. Kita punya kekuatan, kita punya janji yang hidup, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita yakin dan percaya ya, kita hidup karena oleh darah anak domba. Amin. Biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus, jangan khawatir ya. Yes.
apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah Raja kita. Mau lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan suara hati Tuhan melalui hamba. Tuhan Yesus yang mengurapi hamba. Tuhan Yesus yang menyembunyikan setiap kami di balik salib-Mu ya Bapa. Berikan hikmat-Mu, pewahyuan yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan tolong setiap kami boleh mengerti apa yang Tuhan dan sampaikan untuk setiap kami Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh tumbuh berakar dan hidup kami boleh sungguh berbuah Yesus. Tuhan
mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan hingga pada hari ini Tuhan masih peliharakan kita. Amin. Ini artinya kasih Allah mengalir sepanjang kita hidup. Saudara, bukan saja oleh roti, tapi dengan firman Tuhan itu manusia akan hidup. Amin. Kita hidup bukan karena makan, Yes. karena ada Yesus Amin. memberi kita makanan buat jasmani rohani kita. Amin. Yes. Saudara, mari sama-sama saja kita merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 15. Kita baca silih berganti ya. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Pak Lukas baca ayat 21-nya. Kata Yesus, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Silakan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Lalu Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." 8. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan Kanaan ternyata disayang Tuhan. Ini bukan orang Yahudi, tapi orang-orang yang tinggal di daerah Palestina. Saudara, orang Kanaan termasuk suku bangsa ya, yang politeis, artinya menyembah kepada dewa. Begitu, ada Astoret, ada Asyera, ada Baal ya. Jadi beda sama orang Yahudi ya, menyembah kepada Elohim. Tapi apa sebabnya Yesus memperhatikan dia? Ternyata meskipun orang Kanaan, dia iman kepada Yesus. Ini dibenarkan oleh karena iman, bukan oleh karena penampilannya. Orang Yahudi meskipun keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kalau nggak percaya Yesus, tidak ada artinya. Disinilah saudara letaknya mengapa diperhatikan oleh Yesus. Saudara, kronologi perempuan Kanaan yang percaya kepada kuasa Tuhan. So perempuan ini adalah perempuan yang kuat, aktif, dan berani. Kuat, aktif, dan berani. Ya, keberpihakan Tuhan Yesus bukan saja kepada orang Israel, tetapi kepada semua bangsa yang taat dan percaya kepada Dia. Saudara, langkah-langkah perempuan Kanaan, dia orang yang menderita, orang yang susah, punya anak dirasuk setan, sangat menderita. Saudara semuanya, saya percaya itu setan datang
untuk mencuri, membunuh, membinasakan, termasuk menyiksa. Ibu mana yang gak kasihan sama anaknya? Persoalan orang tua belum tentu persoalan anak, tapi masalah anak menjadi pikiran orang tua. Anak yang punya problem, orang tua yang bingung. Betul nggak? Itu namanya juga ibu kepada anak, saudara. Jadi yang menderita dua-duanya ini. Anak yang menderita, ibu yang menderita. Namanya orang kena setan kan nggak selamanya menyiksa diri. Kadang-kadang ketawa sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Ibunya nangis, kenapa? Anak ketawa, ibunya nangis, kenapa? Ketawanya itu ketawa. Jadi saudara, ibu mana ya? Ibu ini sangat mengasihi anaknya. Saudara semuanya, inilah pelajaran bagi seorang ibu, sangat mengasihi anaknya. Namun meskipun orang kanan dia tahu Yesus adalah Tuhan yang baik, saudara semuanya. Dia gunakan kesempatannya untuk menghampiri Yesus. Padahal dia bukan orang Yahudi, pasti ditolak. Tapi dia itu poka erak cek Sunda itu, ya. Jadi nggak malu-malu lagi datang mencari Yesus, ya. Dia katakan, ya, Tuhan kasihlah aku anak Daud, ya. Dalam bahasa Inggris itu have mercy on me, oh God. Jadi saudara semuanya datang kepada Yesus meminta belas kasihan. Doanya itu have mercy on me, oh God. Yesus anak Daud. Kenapa disebut Daud coba? Apa hubungannya? Coba siapa tahu? Anak Daud. Ini adalah merujuk kepada Mazmur 51, saudara semuanya. Daud pernah suatu hari dia dalam keadaan yang susah, terpuruk. Kenapa? Waktu dia ditelanjangi dosanya. Saudara semuanya, itu Daud tahu kisahnya enggak? Dia di atas loteng melihat ke bawah. Ternyata melihat bidadari sedang mandi, saudara semuanya. Maklumlah laki-laki, ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Datang ada cinta. Dari mata turun ke matanya dulu dia. Gak kedip-kedip, saudara semuanya. Aduh, saudara semuanya. Lalu ditindaklanjuti, saudara semuanya. Dicari siapa itu orang itu. Ternyata dia itu adalah bini Uria. Bayangin, udah punya suami, masih juga dikeroyok. Dasar nekat ini Daud. Saudara semuanya, jadi saudara semuanya, dia diam-diam memanggil Batseba. Terjadilah saudara satu skandal. Ya. Nah, kemudian itu suaminya itu pulang, tapi nggak masuk rumah, ditugaskan lagi ke front peperangan. Israel berperang. Kalau sekarang melawan Hamas, ya mungkin lawan Hizbullah begitu. Ditaruh di barisan paling depan. Dia mati duluan. Saudara semuanya, orang bilang gugur sebagai pahlawan. Padahal itu matinya direkayasa, disengaja supaya mati duluan. Kenapa? Habis mati, bininya diambil. Nah, ini liciknya Daud, pinter. Nabi katakan tersembunyi. Engkau berbuat dosa sembunyi-sembunyi, gak ada orang tahu. Penuh rekayasa, di Tuhan membongkar. Terus semuanya, waktu ketemu sama Daud, itu Nathan ngomongnya diplomatis begini. Ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang kaya dombanya banyak,
Yang miskin cuma satu. Kecil, dipiara, disayang-sayang, dan cuma satu. Satu hari datang tamu dari kota. Orang kaya ingin menjamu. Ingin menjamu tamunya. Ingin mencit, bukan mencit ya. Ingin motong domba gitu. Tapi domba sendiri sayang. Domba orang miskin diambil. Domba si miskin diambil, dipotong. Ditambah Daud. Orang itu harus dibunuh. Saking marahnya. Harus dibunuh. Nggak layak hidup begitu. Diganti dombanya. Nah, datang berkata, engkaulah orangnya. Aduh, di Daud terasa disambut geledek begitu. Karena aibnya dibongkar. Nathan ngomong, engkau udah diurapi jadi raja. Engkau dilindungi dari tangan Saul. Engkau diberkati dengan kekayaan. Engkau jadi raja luar biasa. Kurang apa? Kenapa engkau menistakan Tuhan? Mengambil bini orang yang begitu, membunuh suaminya. Daud itu lemes. Ya. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Dosa yang luar biasa. Apa dosanya? Mengambil, berzina, ambil bini orang, apalagi membunuh orang, menyembunyikan. Dosanya itu berlipat-lipat, saudara. Makanya dia tuh, Tuhan, aku nggak layak lagi. Have mercy on me, O Lord. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya katakan demikian. Jadi minta belas kasihan Tuhan. Dia menyesal dengan luar biasa. Dipikir nggak ada yang tahu. Tetapi ternyata Tuhan tahu. Mengapa Tuhan membongkar ini? Apa Allah bermaksud mempermalukan Daud? Tidak. Ini peringatan buat kita semua. Jangan main-main dengan api, saudara semuanya. Apa yang diperbuat di tempat yang tersembunyi, Tuhan sanggup untuk membuat terang benderang. Semua orang tahu. Dan semuanya apa terjadi. Kemudian Daud sangat menyesal, berdoa minta belas kasihan Tuhan. Terus semuanya ini yang mengilhami perempuan Kanaan. Daud berdoa minta belas kasihan Tuhan. Ternyata Tuhan mengampuni dia. Kalau Tuhan mengampuni Daud, kenapa saya orang Kanaan tidak? Dia berkata, Yesus anak Daud. Anak Daud ya, tolong kami. Juga si buta siapa namanya? Bartimius. Ya Yesus anak Daud, kasihanlah kami. Minta belas kasihan Tuhan. Ternyata belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Mengalir sepanjang zaman sampai hari ini. Jika kita dalam kesulitan, kita dalam minta belas kasihan Tuhan, ternyata Allah itu Allah yang baik. Terus semuanya kembali kepada seorang ibu tadi, anaknya dirasuk setan. Jadi itu sungguh-sungguh sesuatu yang sangat membuat dia sengsara dan menderita. Anak menderita, ibu menderita, tapi nggak tahu gimana caranya. Dia hanya tahu satu jalan, datang kepada Yesus. Inilah saudara semua, mengapa kita apresiasi. Meskipun dia orang Kanaan, nggak kenal Elohim, dia percaya Yesus, dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara semuanya, datang kepada Yesus. Yesus tidak merespon, namun dia tidak kecewa. Apa direspon sama Yesus? Tidak. Aku diutus hanya untuk melayani orang-orang Israel, lost sheep, domba yang terhilang. Semuanya menyindir sebetulnya. Kamu tuh nggak cocok. Kamu tuh bukan domba. Tapi Tuhan pakai bahasa yang halus ya, untuk domba Israel. Ibu tadi ngerti sebetulnya, tapi dia tuh nggak baperan, saudara. Meskipun dapat omongan yang nggak enak ya,
dia itu nggak mundur. Orang yang kuat, saudara. Amin. Nggak gampang tersinggung. Dan kita datang dari kesalaman, tersinggung. Nggak ditanya, bukan salah naon ya saya. Nah, seringkali saudara semuanya terjadi seperti itu karena hal sepele itu membuat kita menjadi berbelok arah. Tersema, tapi ibu tadi kuat imannya. Tuhan katakan, aku diutus untuk orang-orang Israel, bukan untuk orang-orang untuk kamu. Tapi Tuhan tidak mundur. Juga saudara semua, Tuhan itu diiringi oleh murid-muridnya. Murid-muridnya pun berkata, secara tidak uang, sama saja. Itu perempuan awewe, teriak-teriak, suruh Tuhan pergi aja, dia mengganggu kita. Murid-muridnya itu tidak bersahabat. Ngomong supaya orang yang teriak tadi diusir. Aduh, gurunya begitu, muridnya begitu, kemana doinya? Dan semuanya, sungguh ini satu yang berat. Tekanannya dua, Tuhan kasih perkataan yang baik, yang enak didengar. Muridnya pun begitu, usul supaya dia diusir, saudara semuanya. Sikap murid juga mengecewakan. Mereka mau perempuan itu diusir, dianggap mengganggu. Terus semuanya, pernyataan Yesus bahwa dia hanya melayani domba yang hilang bangsa Israel. Perempuan tidak putus asa meskipun sangat menyakitkan hati. Terus semuanya menyakitkan hati, tapi tidak putus asa. Langkah perempuan adalah dia seorang yang kuat dan aktif dan berani. Dia punya pendirian. Always get up, never give up. Always get up, selalu bangun. Never give up, nggak pernah menyerah. Ini yang dimiliki oleh perempuan. Dia berkata, tolonglah aku ya Tuhan. Langkahnya sistematis sekali, saudara semuanya, mengarah pertolongan Tuhan. Apa? Pertama, mendekat. Pendekatan, betul nggak? Produsen, para konsumen, nggak langsung pendekatan dulu. Saya dulu boboh sama istri saya, ya. Nggak langsung aku cinta kamu, tidak. Nggak bilang, oh ini enggak. PDKT dulu. Pendekatan, betul nggak? Betul nggak? Iya dong, pendekatan dulu. Ya, dianterin, ditraktir, diberes, macam-macam lah, tau lah. Saya bikin begini gak usah diajarin ya, tau lah ya. Namanya PDKT itu pendekatan, saudara. Ini sistematis, dia pintar nih perempuan ini. Ya. Yang kedua tuh menyembah dia. Dekat, aduh rambutmu bagus, wajahmu tuh menawan saya. Pasti dipuji. Coba kalau nggak dipuji gimana? Jangan harap lah. Gimana wanita dipuji? Aduh rasanya, iya ya, aku nih hebat ya. Dipuji-puji, disanjung, hatinya berbunga-bunga gitu. Ini juga perempuan itu ya, memuji Tuhan. Aku menyembah Engkau, aku memuji Engkau. Nggak langsung ngomong nggak. Jadi paling kalau Sunda itu begini, tetet raje nicak hambalan, ya. jadi apa? Pakai tahapan dulu, ya. Naik ke atas, nggak langsung ke atas. Jadi pakai tahapan dulu begitu. Sudah pendekatan, memuji, baru nembak gitu. Hanya banyak orang suka salah. Begini, kalau pendekatan uji, ujung-ujungnya minjem duit. Ini yang gak enak, saudara semuanya. Banyak begitu kan. Ada minjem berhutang ngomong ngalor gitu, memuji-muji. Apa terakhirnya? Udah, ujung-ujungnya ada minjem duit gitu. Ini jangan begitu, saudara semuanya, ya. Jadi saudara, jadi ini pendekatan perempuan cukup pinter, efektif dia, ya. Jadi pendekatan, memuji, kemudian berkata, Tuhan tolonglah aku.
Namanya orang minta tolong gimana sih? Mau nggak mau sih toh ditolong. Misalnya ibu sedang di rumah sedang makan. Tetangga-tetangga, Bu, tolong Bu, anak saya nangis lapar. Mau masak gak punya beas, tolong beri beas, diberi nggak? Kasih. Kasih nggak? Kita nggak bisa nolak masa anaknya nangis. Ibunya nggak masak karena nggak punya beras. Kita ada beras, masa bilang tidak? Enggak, pasti kita kasih toh. Dia minta tolong dia, tunggu dia tagih. Ini bukan dijual, tapi minta toh, tolong. Jadi perempuan ini juga berkata, tolonglah, tolonglah ya. Maka Yesus tidak patut diambil roti dan diberikan kepada anjing. Perkataan itu untuk menguji hati apakah dia itu rendah atau tidak. Kata-kata anjing itu sangat menyakitkan hati. Tapi mengapa diucapkan? Untuk menguji apa dia orang rendah hati atau tidak. Kalau rendah hati dia nggak akan goyang, saudara semuanya. Imannya reg-reg, pageh, terunggut, keleduan, tegak-tegak, nginang, ngerti nggak? Jadi nggak tergoncangkan. Meskipun ada orang ngomong apa, wah, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ini iman yang tak tergoncangkan. Dia lemah lembut, apa dia tekun, dan ternyata dia itu bukan perempuan yang baper, yang gampang tersinggung. Dengar perkataan yang begitu kabur dah, gak akan nginjak gereja doi. Kesinggung gitu. Tapi saudara perempuan ini tidak kepada Tuhan. Prosesnya panjang dan mengecewakan dan melelahkan, tapi imannya tadi dikatakan reg-reg pageh. Tuhan berkata, hai ibu, imanmu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti engkau yang kehendaki. Saudara semua, untuk berhasil itu ada proses yang harus dilalui. Dan saudara semuanya, kita pun diproses Tuhan. Jangan kita potong kompas, ikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, ikutilah tahapan-tahapannya. Jadi kesimpulannya, orang yang berhasil tak berarti nggak pernah gagal, ya. Namun, always get up and never give up. Ini anak-anak Tuhan begitu. Banyak tantangan, banyak problem dalam hidup ini. Nggak usah kami uraikan. Banyaklah problem. Mari semangat ini perempuan, ya. Always get up. Tetap dia bangun imannya. Apapun perkataannya, dia maju terus, tidak mundur, dan never give up. Artinya, meskipun kata-katanya itu menyakitkan, dia tidak pundung. Semuanya hanya ini yang Pak Lukas ingin sampaikan. Biarlah kita ingat ya. Always get up, never give up. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama saja penyanyi, ya Tuhan ku percaya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Lewati lebai mata, aku percaya. Firman-Mu yang amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya.
percaya, kita semua percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan yang menyertai setiap kita sampai bisa berada sampai di titik pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami ya Bapa, menumbuhkan iman dan roh kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap terus berpegang teguh kepada firman-Mu, meskipun dalam kehidupan hari-hari ada banyak proses yang menempa kehidupan kami. Seringkali iman kami lemah, tapi biarlah Roh Kudus yang selalu memberikan kepekaan untuk setiap kami. Apapun yang kami alami, kami boleh berpegang teguh kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat-Mu ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan, biar apa yang kami berikan boleh sungguh memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Lukas, memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberikan semangat yang terus menyala-nyala dan berkobar untuk terus memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, anak cucu mantunya, apa yang dilakukan oleh Pak Lukas dalam pelayanan pekerjaannya, Tuhan berkati terus, Tuhan lindungi, malaikat Tuhan terus menjagai Pak Lukas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa titik awal yang kita seperti orang yang dari Tuhan, dari jauh di Sion, bersama tali bicara Tuhan, agar membantukan dicurahkan, begitu baru keselamatan. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, oh, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku dapat Bapak Hendra untuk doa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk GKKI Penabur Benih, juga persiapan Natal kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini, boleh memuji, memuliakan Tuhan. Meskipun hujan di luar sana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di balik hujan ada berkat yang Tuhan sedang sediakan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia Tuhan, bila kami boleh mendengar firman Tuhan. Ketika kami
dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada bersama Amin. dengan kami Tuhan. Oleh sebab Terima itu kasih. Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih malam hari Amin, ini. Kami boleh ada bersama-sama dengan Yesus yang penuh kasih Bapa. Sebentar kami akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Biarlah kiranya firman itu boleh menjadi rema di dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami boleh terima Tuhan, semuanya menjadi satu kekuatan, penghiburan, bahkan suatu peneguhan buat hidup kami, supaya hidup kami boleh makin hari makin indah di hadapan-Mu Tuhan, makin berkenan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, di mana akhir-akhir ini Tuhan kami mendengar terjadi bencana, gempa bumi, tanah longsor, tanah bergerak, bahkan gunung berapi Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya ini adalah seizin Tuhan, supaya kami setiap orang yang percaya Tuhan boleh semakin mendekat pada Tuhan. Teristimewa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya Engkau juga buat mereka semakin sadar, diperingatkan Bapa bahwa kejadian-kejadian alam yang terjadi itu bukan semata-mata terjadi, tapi Tuhan mengingatkan supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan mereka boleh memiliki Tuhan Allah yang benar. Terima kasih Bapa untuk apa yang kami boleh terima Tuhan. Kami telah berdoa supaya kami percaya Tuhan Indonesia tetap dilindungi oleh Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Sekalipun ada masalah krisis terjadi, Tuhan juga memberkati Amin. Presiden kami Prabowo Gibran Tuhan, supaya mereka dapat meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada Tuhan, supaya keselamatan dan Tuhan membentengi terus bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan semuanya itu boleh mendatangkan pertolongan Tuhan buat bangsa ini Bapa, ke arah depannya, supaya Tuhan menolong supaya ekonomi Indonesia boleh lebih bergerak, boleh banyak Tuhan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan gereja-gereja Tuhan terus tetap bersatu, boleh tetap memuji Tuhan, boleh tetap menyembah Tuhan, dan boleh tetap berkolaborasi untuk menaikkan doa-doa syafaat bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Lani dan Pak Yusuf Tuhan, yang Kau juga tempatkan sebagai hamba-Mu. Tuhan juga kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya Tuhan juga mau pakai dengan lebih jauh lagi Tuhan apa yang Tuhan apa yang Tuhan sudah sampaikan, supaya Tuhan juga boleh memberikan peneguhan itu kepada kami jemaat-jemaat Tuhan, supaya kami boleh menjadi semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Dan kami boleh percaya bahwa kuasa Tuhan terus dinyatakan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan rumah ibadah Tuhan sudah Tuhan akan siapkan buat pekerjaan Tuhan di penabur benih. Tuhan, aku percaya Tuhan, kami percaya dengan iman Tuhan akan menyediakannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga pelayanan hamba-Mu Bapak Lukas. Tuhan juga pakai dalam usianya yang sudah lanjut, Tuhan tetap pelihara dengan kesehatan, kekuatan. Berkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan, jemaatnya Tuhan pelihara dengan baik, dengan penuh kesabaran, boleh membimbing jemaat-jemaatnya Tuhan, supaya jemaatnya boleh mengenal Engkau dan membawa lebih banyak jiwa-jiwa yang lain datang kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur malam hari ini ke hadirat-Mu. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, buat kasih karunia, anugerah, kemurahan yang Bapa berikan, penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saat malam hari ini kami terus mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada tangan Tuhan yang mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan, di mana Tuhan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di
dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan, kekurangan Tuhan berkati, bahkan yang susah Tuhan beri penghiburan. Aku percaya kuasa kasih-Mu melingkupi setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu, studimu, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Minyak anggur gandum yang baru Tuhan sudah curahkan dalam hidupmu, memenuhi setiap lumbung-lumbungmu, bejana-bejanamu dipenuhkan oleh Tuhan Yesus, sehingga engkau tidak berhemat, tidak kekurangan. Engkau mengalami berkat kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertaimu, menudungi, membentengi, melindungimu. Bahkan saya percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang menyertaimu, yang memberkatimu, dan yang mengurapimu. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami percaya berkat Tuhan sudah kami terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari sama-sama dengan iman kita mau katakan, kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Engkau memberkati aku, Tuhan yang memberkati setiap limpah-limpah. Limpah-limpah di dalam nama Yesus. Perlu Ayo memperluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan, perluas Tuhan setiap rencana-rencana di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kita percaya Bapa, ada tangan Tuhan, ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kami, melindungi kami, membentengi, menundungi setiap hidup kami. Aku percaya malah tentang sakit penyakit tidak dapat mendesak. sehingga Aku percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga haleluya. sehingga ketakutan tidak Sekali lagi kau katakan, sehingga kecemasan tidak dapat menikmati. sehingga Anak kami percaya